Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abil Hafid, kelas MA 18B2. Saya akan menjawab ujian tengah semester Bank dan Lembaga Keuangan. Yang pertama, hubungan antara aset keuangan dan aset berwujud ialah keduanya merupakan arus kas yang akan didapatkan di masa yang akan datang. Jadi, semakin tinggi kas yang diperoleh dari aset berwujud, maka semakin tinggi pula arus kas aset keuangan. Pada akhirnya, semakin banyak aset keuangan yang dimiliki, semakin mudah dalam memenuhi kebutuhan aset berwujud. Nomor 2, pasar uang. Pasar uang adalah pasar abstrak yang mempertemukan antara permintaan dan penawaran dana jangka pendek antara 1 sampai 360 hari dari calon penanam dan pencari modal. Pasar modal adalah seluruh kegiatan yang mempertemukan penawaran dan permintaan dana jangka panjang pusat keuangan. Pasar atau bursa modal yang memperjualbelikan surat berharga yang berjangka waktu lebih dari 1 tahun. Nah, dari definisi pasar uang dan pasar modal di atas, kita sudah bisa melihat apa nih perbedaan paling mendasar dari keduanya. Itu terletak pada jangka waktu dan produk yang diperjualbelikan. Yang ketiga, faktor-faktor yang mendorong terciptanya integrasi pasar keuangan adalah deregulasi atau liberalisasi pasar dan aktivitas peserta pasar pada pusat keuangan dunia. Seiring berjalannya waktu dan kemajuan teknologi yang memungkinkan pengawasan pasar dunia, pelaksanaan pesanan dan analisis keuangan, penjual keuangan dan penjelasannya. Selanjutnya, sistem keuangan pada setiap negara tidak bisa berjalan dengan semestinya. Karena itu, sangat bergantung pada stabilitas sistem itu sendiri. Stabilitas sistem keuangan yang baik tentu saja akan membuat sistem keuangan nasional yang bisa berjalan dengan efektif dan efisien, serta bisa bertahan terhadap kerentanan internal dan eksternal. Yang keenam, yaitu fungsi sistem keuangan. Dalam fungsi-fungsi yang digunakan dalam mengatur sumber dana yang berasal dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana, kemudian dialokasikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Nah, dana itu yang disalurkan dalam bentuk kredit, baik untuk kredit konsumsi maupun kredit investasi. Yang ketujuh, bank. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariat yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Usaha bank umum salah satunya yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan deposito, tabungan berjangka, sertifikat deposito, tabungan jasa, dan atau dalam bentuk lainnya. Sedangkan bank berkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah dan dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Usaha PBR itu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Yang ke-8, peranan lembaga keuangan. Lembaga keuangan sebagai badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan mempunyai peran sebagai berikut. Pertama, pengalihan aset atau aset transfer. Lembaga keuangan memiliki aset dalam bentuk janji-janji untuk membayar atau dapat diartikan sebagai pinjaman kepada pihak lain dengan jangka waktu yang diatur. Dalam kenyataannya, di masyarakat banyak individu yang memiliki penghasilan yang memadai dan menyadari bahwa di masa yang akan datang mereka akan pensiun, sehingga pendapatannya jelas akan berkurang. Itu transaksi. Sekuritas sekunder yang diterbitkan oleh lembaga intermediasi keuangan, misalnya rekening giro, tabungan, deposito, dan sebagainya, yang merupakan dari sistem pembayaran
yang ke-9. 4 peran aset keuangan dalam perekonomian di Indonesia, yaitu fungsi tabungan, fungsi kekayaan, fungsi likuiditas, fungsi kredit. Ke-10 yaitu ada leasing atau sewa guna usaha, pembiayaan konsumen, usaha kartu kredit, pajak piutang, perdagangan surat berharga, modal ventura. Mungkin sekian dari saya, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Allahumma afiqil aqwa min thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.